Tidak ada siang, tidak ada malam. Sepanjang waktu temaram, matahari nyaris tidak pernah terlihat sosoknya secara utuh. Begitupun dengan benda langit lainnya, seperti bintang dan juga rembulan. Tetapi bukan berarti tidak ada cahaya sama sekali. Aku masih bisa melihatnya, sekalipun samar-samar. "Mas Dewangga?" Sebuah suara menyapaku, menyebut namaku dengan tanpa ragu-ragu. Aku tersentak. Ayunan langkahku terhenti seketika. Sumber suara itu berasal dari belakang. Spontan aku berbalik badan. Mataku terbelalak. Terlihat olehku seseorang perempuan berjalan bergegas menghampiriku. Senyumnya terus berkembang. Sosok perempuan itu semula tidak begitu jelas dari tempatku pertama kali melihatnya, yang berjarak sekitar 100 meter. Keremangan menyembunyikan gurat-gurat wajahnya. Tetapi seiring dengan langkah kakinya yang semakin mendekat dan terus mendekat, yang semula terlihat samar-samar, berangsur-angsur tersikap selumbung tabirnya. Perempuan itu sudah berada tepat di hadapanku. "Siapa ya?" "Mas Dewangga lupa ya sama aku?" tanyanya, tanpa bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Siapa ya?" kataku sambil kembali ku coba mengerahkan ingatanku sedemikian rupa. "Aku Ayu, Mas. Ayu Diandra," jawab perempuan itu. "Hah?" Reaksiku atas pernyataan yang sangat mengejutkan. Benarkah kamu Ayu Diandra?" kataku masih tidak percaya. Aku terpana. Sulit sekali bagiku untuk begitu saja percaya. Jangan-jangan mataku telah salah melihat, atau barangkali pendengaranku yang salah mendengar. Apa aku ini sedang bermimpi? Dalam hati aku bertanya-tanya. Nama Ayu Diandra sejatinya sudah tidak asing lagi bagiku. Aku telah mengenalnya sebelumnya. Aku pun mulai ingat semuanya. Tetapi menyegarnya ingatanku justru tercekam. Segujur tubuhku tiba-tiba bersimpah keringat dingin. Bulu kuduku pun dibuat merembang. Aku benar-benar dibuat menggigil ketakutan. Ingin rasanya aku mengambil langkah 1000, berlari dari hadapannya saat itu juga. Namun aneh saat keinginanku lari dari hadapannya muncul secara tiba-tiba. Kakiku justru seperti terpaku di tempat, sama sekali tidak bisa digerakkan. Seolah ada tali temali yang membelenggu kaki-kakiku sedemikian rupa. Bukankah kamu sudah meninggal dunia, Ayu? Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk bertanya dengan suara yang terbata. Mendengar pertanyaanku, Ayu tersentak. Sejurus matanya menatapku dengan tajam, dan aku mencoba memberanikan diri untuk menentangnya. Tatapan mata kami bertemu untuk beberapa detik, sebelum akhirnya Ayu menundukkan mukanya, hingga pandangannya luruh ke ujung kaki. Hampir semua orang yang mengenalku memang menganggapku sudah mati, Mas. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa atas anggapan itu. Kenyataannya, toh jasadku telah dikuburkan. Banyak sekali yang menyaksikan prosesi pemakamanku kala itu. Bahkan aku juga masih ingat dan tahu, kala itu Mas Dewangga ikut memikul keranda yang mengusung jenazahku ke pemakaman. Yang dikatakan Ayu memang benar. Aku memang ikut mengantarnya ke peristirahatannya yang terakhir. Bahkan tidak sekedar ikut mengantarnya, tetapi seperti yang dikatakan, aku juga ikut memikul keranda yang berisi jenazahnya.
Lantas, siapa yang dulu itu dimakamkan? Tanyaku penasaran. Batang pisang, Mas, jawab Ayu dengan tegas. Benarkah yang kamu katakan itu? Benarkah hanya batang pisang yang dimakamkan oleh warga kala itu? Aku mencecarnya. Mas Dewangga tidak percaya ya? Serga Ayu sambil tertawa kecil. Pernyataan Ayu hanya bisa kujawab dengan anggukan. Tetapi kemudian aku teringat oleh perkataan kawanku, yaitu Salamun. Ia juga ikut mengantarkan Ayu ke peristirahatan terakhirnya kala itu. Ketika pulang dari pemakaman Ayu, ia sempat mengatakan kepada aku atas apa yang dilihatnya. Ini hanya untuk kita saja, Dewangga, kata Salamun mengawali pembicaraan pada aku. Setelah kami hanya berdua. Tampaknya serius sekali, Mun, ujarku merespon ucapan Salamun. Iya, bisa jadi begitu. Sekarang tergantung kamu saja, percaya atau tidak dengan yang aku katakan ini. Salamun menghela nafas sebelum akhirnya melanjutkan perkataannya. Yang dimakamkan tadi sebenarnya bukan Ayu. Hah? Aku tersentak. Kamu jangan ngarang, Mun. Ini hal yang sangat sensitif loh. Lanjutku lebih bersifat peringatan, tetapi tidak urung. Penasaran juga aku dengan apa yang dikemukakan Salamun. Ya, penasaran karena yang mengatakan orang yang memiliki kemampuan Andi Kodrati. Dan karena kemampuannya itu, Salamun seringkali diminta tolong oleh warga untuk hal-hal yang bersifat supranatural. Dewangga, aku tidak ingin memaksamu dengan apa yang aku katakan, kata Salamun, yang seolah tahu dengan apa yang berkecamuk dalam hatiku. Aku hanya ingin mengatakan atas apa yang aku tahu saja, yang bisa aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Lanjut Salamun dengan mantap. Benar, tadi itu yang dimakamkan bukan jasad Ayu, tetapi pohon pisang. Benar, tadi itu yang dimakamkan bukan jasad Ayu, tetapi pohon pisang. Terang Salamun lebih lanjut. Salamun mengatakan tanpa keraguan sedikit pun. Jadi yang dimandikan, dikafani, dan disolatkan tadi itu sebenarnya hanya batang pisang. Hanya saja tidak semua orang bisa melihat hal itu. Urai Salamun lebih jauh. Penjelasan Salamun sungguh mengejutkan. Sulit bagiku untuk mempercayainya. Sebab kala itu aku sempat melihat dengan mata kepalaku sendiri proses pemandian jenazah Ayu. Jasadnya terbujur kaku. 3 orang ibu-ibu memangku jenazahnya. Sebab kematian Ayu pun jelas. Ia mati tenggelam saat wisata di pantai selatan. Perahu yang ditumpanginya bersama beberapa kawannya karang tergulung ombak. Ayu berhasil ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan sudah tidak bernyawa 3 hari setelah kejadian. Salamun kembali memintaku untuk tidak begitu saja percaya dengan ucapannya. Tapi aku bisa saja salah, Dewangga. Penglihatanku bisa salah. Lalu, apa maksud kau katakan hal itu padaku? Tanyaku penasaran. Aku tidak mungkin mengatakan hal yang sangat sensitif ini kepada sembarang orang. Selain itu, aku hanya ingin mengurangi beban kegelisahanku atas fenomena yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Terang Salamun. Curang kamu. Bagi-bagi itu mestinya rezeki, bukan kegelisahan. Sargaku berkelekar. Salahmu sendiri, Dewangga. Mengapa kamu menjadi orang yang bisa aku percaya? Lamunanku mendadak menjadi buyar.
oleh sapaan Ayu secara tiba-tiba. "Mas Dewangga," aku terkejut. "Ada apa, Ayu?" kataku sekenanya. "Mas Dewangga mikirin apa? Kok seperti orang bingung?" kata Ayu sambil tersenyum. "Mas Dewangga masih tidak percaya dengan yang aku katakan ya?" lanjut si Ayu. "Entahlah Ayu, aku sendiri bingung dengan keadaanku sekarang," jawabku sekenanya. "Sudah, tidak usah terlalu dipikirkan Mas, dijalani saja," kata Ayu sepertinya ingin memberikan jalan keluar keresahanku. "Tapi ngomong-ngomong, bagaimana ceritanya Mas Dewangga hingga berada di sini?" tanya Ayu serius. Aku kira sebuah pertanyaan sederhana, tetapi tidak mudah bagiku untuk menjawabnya. Sebab aku sendiri tidak tahu bagaimana awal mulanya, hingga tiba-tiba aku bisa bertemu dengan Ayu, orang yang selama ini aku yakini telah mati tenggelam. Atau jangan-jangan aku ini sebenarnya juga sudah mati seperti Ayu? Dalam hati aku bertanya-tanya, hingga membuatku tercekam dan menggigil ketakutan. Entahlah Yu, aku sendiri tidak tahu mengapa aku sampai tersesat di sini. Jangan-jangan aku sepertimu, dianggap banyak orang sudah mati. Tiba-tiba saja, aku sangat risau oleh keadaanku dan atas apa yang telah terjadi padaku. Sekujur tubuhku mendadak berkeringat. Ayu memandangiku sedemikian rupa, dan rupanya ia seperti mengetahui kerisauan yang sedang melanda hatiku. Ayu pun akhirnya berkata kepada aku, "Mas tenang saja, biar nanti waktu yang menjawabnya. Sekarang Mas Dewangga sebaiknya ikut aku saja." Sejenak aku ragu untuk mengiyakan keinginan Ayu, dan lagi-lagi isi hatiku terbaca oleh Ayu dengan sangat jitu. "Sudahlah, Mas Dewangga tidak usah ragu-ragu mengambil keputusan," kata Ayu kemudian. "Lagian Mas Dewangga mau kemana?" lanjut Ayu setengah meledekku. "Baiklah kalau begitu, aku ikut kamu." Ayu terlihat senang sekali mendengar keputusanku. Semuanya mendadak terkembang. Kemudian Ayu mengajakku pergi dari tempat pertama kami bertemu. Kami berjalan beriringan, menyusuri trotoar. Ayu berjalan di sebelah kiriku, seolah kami sedang berada di tengah perkotaan. Di sebelah kanan berupa jalan raya 2 jalur yang penuh dengan lalu lalang kendaraan, deru mesin motor dan mobil, serta suara klakson yang sesekali menyala, menambah bisiknya suasana. Aku dan Ayu terus berjalan, menyusur trotoar di bawah suasana yang temaram. Keadaan sekeliling tidak ubahnya kota-kota metropolitan. Bangunan-bangunan gedung pencakar langit yang tinggi menjulang. Aku pun semakin dibuat bingung dan bertanya-tanya terus dalam hati. Sebenarnya aku ini sedang berada di manakah? Aku berharap Ayu bisa memberi penjelasan. Tetapi di sepanjang perjalanan, hampir tidak ada pembicaraan. Setiap kali aku ingin bertanya ini dan itu, setiap itu pula, mulutku tiba-tiba seperti terkunci. Banyak hal sebenarnya yang ingin aku tanyakan kepada Ayu, tetapi tidak satupun yang bisa aku kemukakan. Mulutku benar-benar seperti terkunci. Setiap kali ingin bertanya sesuatu, aku merasa asing. Berdamai sajalah dengan diri sendiri. Sebuah bisikan tiba-tiba menggema dari dalam diri. Aku menghela nafas. Benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan, kecuali hanya berjalan dan terus berjalan. Berjalan dalam diam,
Sungguh terasa keluh, bisu dan beku. Tetapi aku tidak ingin menyerah begitu saja untuk mencari tahu di mana sebenarnya aku ini sedang berada. Sambil terus berjalan beriringan di sisi Ayu, aku celingak-celinguk mencari petunjuk. Aku berharap sekali akan menemukan tulisan-tulisan atau tanda-tanda semacam rambu-rambu. Tetapi sia-sia saja, karena tidak satupun yang terlihat terpanjang di jalan-jalan atau di depan bangunan-bangunan di sepanjang jalan yang aku lalui. Benar-benar aneh. Di tempat semetropolitan ini, aku tidak bisa menemukan tulisan ini dan itu yang menunjukkan nama tempat atau identifikasi lainnya. Bukan hanya itu saja, keanehan yang aku rasakan. Betapa tidak, setiap kali aku papasan dengan orang, mereka hampir selalu menekuk muka, hingga tidak bisa terlihat jelas wajah-wajahnya. Bahkan saat melintas di tempat-tempat keramaian, di mana di tempat tersebut banyak orang berkumpul, satu sama lain seolah tidak ada tegur sapa. Satu sama lain saling berdiam, hingga terasa kaku dan beku suasananya. Perjalanan kami pun akhirnya sampai di ujung kota. Mataku kembali dibuat terbelalak oleh sebuah pemandangan yang nyalang di depan mataku. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba aku sudah berada di depan sebuah komplek bangunan yang arsitekturnya mengingatkanku kepada keraton-keraton di Pulau Jawa. Bangunan utamanya berupa pendopo, berarsitektur joglo. Halamannya sangat luas. Pohon-pohon sawo menghias beberapa sudut halaman. "Tempat apa ini?" tanya aku. Aneh. Tiba-tiba aku bisa berbicara. Tidak lagi terkunci seperti sebelumnya. Aku terkejut bukan main dengan perubahan keadaanku. Ayu melirikku sambil tersenyum kecil. Tanpa buang-buang waktu, aku pun memberanikan diri bertanya kepada Ayu yang mengajakku berhenti di salah satu sisi pintu gerbang komplek bangunan keraton itu. Pintu gerbang keraton berupa bangunan gapura yang megah. "Kita nanti akan tinggal di sini, Mas," kata Ayu tiba-tiba. "Apa? Kita akan tinggal di sini?" Aku terkejut, heran dan tidak percaya. Pernyataan Ayu sungguh tidak pernah kuduga. Sejurus ku tatap si Ayu. Aku ingin melihat kesungguhan atas ucapannya. Ayu hanya tersenyum saja. Belum sempat aku mendapat jawaban Ayu, tiba-tiba muncul dua orang lelaki berpakaian ala prajurit keraton tiba di hadapan kami. Keduanya menggenggam tombak terhunus. Prajurit-prajurit itu menatapku dengan sorot mata penuh curiga. Ketika keduanya bergerak maju ke arahku dan sepertinya hendak meringkusku, spontan Ayu melarangnya. "Jangan, Paman Sanca dan Paman Soka, jangan." Kedua prajurit itu terkejut. Perkataan Ayu meluncur spontan, disampaikan dengan setengah berteriak, tegas dan lebih bersifat perintah. Kedua prajurit itu tidak pernah menduga jika Ayu akan bersikap begitu kepadanya. Kedua prajurit itu pun sejurus menatap si Ayu. Wajah keduanya terlihat tegang. Suasana benar-benar kaku dan beku. "Ini kawanku, Paman." Ayu memecah kebekuan suasana dengan memperkenalkanku kepada keduanya. Sejurus Ayu menatapku, dan sambil tersenyum, ia pun berkata, "Mas Dewangga, ayo kenalan dulu. Perkenalkan Paman Sanca dan Paman Soka, saya kawan Ayu," kataku secara responsif sambil menjabat tangan keduanya satu persatu.
Keduanya pun menyebutkan namanya masing-masing. Ketika menerima jabatan tanganku, bahkan menunjukkan sikap hormatnya dengan cara menangkupkan telapak tangannya di dada, seperti lazimnya menyembah. Senyuman keduanya mengembang. Kebekuan suasana mencair seketika. Ucapan selamat datang pun muncul dari keduanya secara bersamaan. "Selamat datang, Dewangga. Selamat datang." "Terima kasih, Paman Sanca. Terima kasih, Paman Soka," jawabku sambil mencoba mengakrabinya sedemikian rupa. "Baiklah, Paman Soka dan Paman Sanca. Kami mau masuk ke dalam," kata Ayu mohon diri. Setelah beberapa saat berbicara basa-basi dengan kedua prajurit yang menjaga pintu gerbang gapura itu, aku bisa merasakan gejolak hatiku. "Tenang saja, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa," lanjutnya menghiburku. Aku percaya saja dengan perkataan Ayu. Karenanya hatiku mulai bisa tenang. Hanya saja aku masih merasa asing dengan keadaan di sekelilingku. Aku masih terus bertanya-tanya di dalam hati dan penasaran sekali. Sebenarnya di sebelah dunia mana saat ini aku sedang berada? Tanpa terasa, ayunan langkahku sudah sampai di teras pendapa. Aku kembali dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang nyalang di depan mataku. Pemandangan itu mengingatkanku kepada sebuah pertunjukan kesenian tradisional khas Jawa, yaitu kesenian ketoprak. Aku pun kembali dibuat terkejut ketika tatapan mataku tertumbuk pada seseorang yang menjadi sesembahan para prajurit itu. Orang itu mengingatkanku kepada kawan lamaku yang sudah lama sekali tidak bertemu. "Astaga, benarkah dia itu Suryo?" bisik hatiku bertanya. Sejak dikabarkan hilang dalam pendakian di Gunung Semeru, aku tidak pernah lagi bertemu dengan Suryo. Seperti kebanyakan orang, aku pun menganggapnya telah mati di gunung itu, tanpa pernah diketemukan jasadnya. Oh Tuhan, sebenarnya aku ini sedang berada di tempat seperti apa, hingga orang-orang yang dianggap telah mati yang aku temui. Sulit bagiku untuk mempercayai penglihatanku sendiri. Itulah sebabnya aku pun merasa perlu bertanya kepada Ayu. "Ayu, benarkah yang duduk di singgasana itu Suryo?" Demikian pertanyaanku meluncur kepada Ayu. Mendengar pertanyaanku, Ayu terkejut. Ia pun menatapku dengan heran. Belum sempat Ayu menjawab pertanyaanku, tiba-tiba lelaki yang mengingatkanku kepada Suryo menyapa dengan riang dan lantang. "Hai Dewangga," aku tersentak. "Kau Dewangga bukan?" kata Suryo dengan nada penuh dengan keyakinan setelah berdiri tepat di mukaku. "Iya," jawabku terlontar begitu saja. Mendengar jawabanku, secara spontan Suryo pun memelukku rapat-rapat, seolah ingin melampiaskan kerinduannya setelah lama tidak bertemu. "Bagaimana ceritanya Dewangga, hingga kamu sampai berada di sini?" tanya si Suryo. "Entahlah Suryo, aku sendiri bingung," jawabku berterus terang. Aku mulai bisa menguasai keadaan. Suryo menatapku dengan iba, sebelum akhirnya merangkul pundakku dan membawaku masuk ke pendapa. Sejumlah prajurit nyaris tidak berkedip menyaksikan kehangatan sesembahannya atas diriku. "Siapa orang ini?" Para prajurit itu menyibak, memberi jalan kepada kami dengan jalan menggeser duduknya. Sementara aku dan Suryo terus melangkah ke depan, hingga Suryo memintaku duduk di barisan paling muka di antara para prajurit-prajuritnya itu. "Wahai prajurit Kadipaten Sekar Langit," suara Suryo tiba-tiba menggelegar dan terdengar sangat berwibawa. "Hari ini
Kita semua kedatangan warga baru, namanya Dewangga. Lanjut Suryo memperkenalkan diriku. Aku mulai sedikit tahu di mana sebenarnya sekarang diriku sedang berada. Ya, setidaknya dari nama tempat yang disebutkan, Kadipaten Sekarlangit. Sungguh sebuah nama tempat yang asing di telingaku. Kadipaten Sekarlangit. Dan kamu Dewangga. Suara Surya menggelegar hingga membuat lamunanku menjadi buyar. Iya Suryo, jawabku spontan dengan setengah tergagap karena terkejut oleh sapaan Suryo yang tiba-tiba. Aneh, secara serta-merta jawabanku menimbulkan suasana yang gaduh. Hei warga baru, tolong hormati sesembahan kami, kata seorang prajurit tiba-tiba. Ya, jangan kurang ajar kamu, memanggil sesembahan kami seenakmu sendiri, timpal seorang prajurit lainnya, penuh dengan luapan kemarahan. Kamu ini seperti orang tidak punya tata krama saja, serga yang lainnya, penuh emosi. Ayo, segera minta maaf kamu kepada sesembahan kami, Paduka yang mulia Kanjeng Adipati Suryo, tugas seorang prajurit berkuluk yang duduk di sebelah kiri Suryo. Aku hanya pelongo-pelongo saja, sama sekali tidak mengerti atas apa yang telah aku lakukan, hingga aku dikata-katai seperti itu. Dikatakan tidak punya tata krama, kurang ajar, tidak hormat, dan lain sebagainya. Namun tiba-tiba saja, semua seperti hendak memusuhiku. Mulai saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus memanggilku dengan sebutan Kanjeng Adipati, seperti para prajurit lainnya. Demikian Suryo melanjutkan kalimatnya kepada aku. Aku hampir tidak percaya dengan yang dikemukakan oleh Suryo, seolah aku bermimpi. Tidaklah, aku salah mendengar. Kau dengar apa yang aku katakan, Dewangga? Kata si Suryo, seperti hendak memaksaku untuk segera memberikan jawaban. Iya, saya mendengar Kanjeng Adipati Suryo, kataku setelah terdiam beberapa lama. Rupanya Suryo cukup puas dengan jawabanku. Senyumnya mendadak berkembang sambil mengangguk. Kemudian ia memerintahkan kedua prajurit untuk membawaku pergi dari pendapat itu. Dua orang prajurit itu adalah Paman Soka dan juga Paman Sanca. Ayu di mana? Hatiku bertanya-tanya. Ayu tiba-tiba seperti menghilang setelah mempertemukan aku dengan Suryo. Saat aku tengadahkan wajah ke angkasa, terlihat olehku sekeping rembulan timbul tenggelam di ayun mega. Malam itu langit bertabur bintang gemilang yang menawan. Saat hendak kuayunkan langkahku masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pandangan mataku tertumbuk pada sepasang kunang-kunang. Binatang terbang dengan cahayanya yang berpendar. Sejenak langkahku tertahan, hingga sepasang kunang-kunang itu hilang dari pandangan. Aku tidak ingin mempedulikannya, kecuali membiarkan ayunan kakiku melangkah ke rumah. Aku sudah berdiri di teras. Pintu rumah terbuka dengan lebar. Lampu penerangan rumah tampak terang benderang. Banyak sekali orang di dalam rumah. Mereka terdiri dari para lelaki. Hampir semuanya aku kenal, sebab mereka terdiri dari para tetangga sendiri. Sungguh sebuah pemandangan yang mengejutkan. Aku bertanya-tanya dalam hati. Ini ada apa? Kok digelar selamatan segala? Mereka duduk bersila dengan formasi melingkar.
dan dengan beralaskan tikar. Di tengah-tengah mereka tertata sedemikian rupa tas-tas kresek yang dapat aku pastikan isi tas tersebut makanan dalam kemasan kotak-kotak kertas. Hah? Ini selamatan apa? Hati bergumam, penuh tanda tanya. Setelah beberapa lama hanya berdiri termangu di teras rumah, tiba-tiba kesadaranku terjaga. Karenanya secara spontan, aku pun berucap salam. Assalamualaikum. Aneh, tidak satupun warga yang ada di dalam rumah itu menjawab salamku. Aku mengira mungkin suaraku kurang keras hingga tidak bisa didengar mereka yang memang terlihat sedang asik mengobrol sendiri-sendiri. Aku kembali berucap salam, kali ini lebih keras dan lebih mendekat. Aku berucap salam tepat di mulut pintu. Assalamualaikum. Aku berharap salamku akan mendapat jawaban sebagaimana mestinya, tetapi sia-sia belaka. Tidak satupun yang menjawab salamku. Aku heran bercampur geram, kesal dan kecewa. Bagaimana mungkin orang sebanyak itu mendadak tuli semua? Karena tetap tidak ada jawaban, meskipun sudah berkali-kali kuucapkan salam. Kesabaranku sudah hilang. Aku pun menyeruak masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Aku sengaja berlaku sedemikian rupa dengan harapan bisa menarik perhatian mereka. Tetapi sia-sia saja. Keanehan kembali terjadi tanpa kompromi. Tidak seorang pun melihat kehadiranku. Sosokku tidak lebih dari angin lalu. Aneh, bagaimana mungkin mereka tiba-tiba buta semua? Mereka tetap mengobrol dengan asiknya. Kehadiranku di tengah-tengah mereka, tidak satupun yang melihatnya. Aku semakin heran dan bingung oleh keadaanku sendiri. Mereka benar-benar tidak bisa melihat kehadiranku. Mereka benar-benar tidak bisa mendengar ucapanku. Mereka tiba-tiba seperti gerombolan orang-orang buta dan tuli. Apa yang harus aku lakukan agar terjadi reaksi atas keberadaanku? Aku mencoba berpikir keras sebelum akhirnya muncul ide untuk menepuk mereka satu persatu. Namun ternyata sama saja. Saat mereka aku tepuk satu persatu, sama sekali tidak beraksi. Aku pun tiba-tiba menjadi emosi. Tindakan lebih ekstrim lagi aku lakukan. Mereka pun secara serta-merta aku tampar mukanya satu persatu dengan sepenuh tenaga. Tetapi lagi-lagi percuma. Mereka tiba-tiba mati rasa semua. Ya Tuhan, aku ini sebenarnya makhluk apa? Aku bertanya-tanya dalam hati sebelum akhirnya menangis pilu di salah satu sudut ruang tamu yang dijadikan tempat selamatan. Tidak seorang pun peduli dengan ratapanku. Sesaat kemudian, aku melihat Om Bowo mendekati Kiai Nawawi. Kiai Nawawi adalah tetua di kampung kami. Ia bisa diminta tolong oleh warga untuk memimpin doa bersama, seperti tahlilan atau yasinan. Pak Kiai, saya kira seluruh undangan sudah hadir semua, kata Om Bowo memberitahu kepada Kiai. Aku mendengar dengan jelas sekali perkataan dari Om Bowo kepada Kiai. Melihat Om Bowo berbicara kepada Pak Kiai, semua undangan mendadak terdiam. Tidak lagi ada obrolan, seolah mereka sudah paham bahwa acara akan dimulai. Om Bowo melanjutkan ucapannya kepada Pak Kiai.
Saya mohon kepada Pak Kiai untuk memimpin tahlil ini, untuk memperingati 7 hari kepergian keponakan saya, yaitu si Dewangga, ucap Om Bowo. Astaga, kataku terpekik, bagaikan petir menyambar di siang bolong. Aku terkejut bukan main. Ternyata aku ini dianggap sudah mati. Bahkan malam ini merupakan hari ke-7 kematianku. Teganya mereka menganggapku sudah mati. Hatiku serasa hancur berkeping. Aku tidak boleh diam. Aku harus berbuat sesuatu agar mereka berhenti kurang ajar. Sekonyong-konyong aku pun memprotesnya dengan suara sangat keras, disertai luapan amarah yang membara. Jangan ngawur kalian semua, jangan ngawur. Aku belum mati, aku belum mati. Protesku dengan berteriak keras sekali. Aku benar-benar tidak terima dianggap telah mati. Tetapi tidak seorang pun mendengar teriakanku. Sama sekali tidak mendengarnya. Teriakanku yang berulang-ulang dan sangat kejam itu tidak berarti apa-apa. Seolah tidak terjadi apapun, hingga Pak Kiai melaksanakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nawawi mulai membuka acara dengan mengucap salam, dan warga yang hadir secara serempak menjawab salam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, izinkan kami sebagai wakil dari Sohibul Hajat mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak semua. Sebelum acara tahlilan peringatan 7 hari berpulangnya saudara kita Dewangga kita mulai, marilah kita awali acara ini dengan bacaan bismillah, ujar Kiai Nawawi kepada para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim, sambut para undangan atas ajakan Kiai Nawawi. Keterlaluan kalian, semua keterlaluan. Aku belum mati, aku belum mati. Tidakkah kalian semua melihatku masih hidup? Hentikan segera tahlilan ini, hentikan. Aku marah semarah-marahnya. Aku bingung setengah mati. Sejenak aku berpikir dengan keras, apa sekarang yang harus aku lakukan? Kemudian aku mendapat ide, hingga aku berlari mendekati Kiai Nawawi dan langsung membungkam mulutnya. Keanehan kembali terjadi. Meski mulut Kiai Nawawi telah aku bungkam, namun seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hingga lancar-lancar saja, ia melanjutkan tugasnya untuk memimpin doa. Dalam keadaan setengah putus asa, marah, kesal dan kecewa, tiba-tiba terbesit hasratku untuk menghentikan tahlilan tersebut dengan mengobrak-ngabrik hidangan makanan yang akan dibawa pulang oleh para undangan. Tanpa membuang-buang waktu, sekonyong-konyong aku hampurkan tas-tas kresek hitam yang berisi kotak-kotak makanan itu. Aku lempar-lemparkan ke atas secara membabi buta. Namun anehnya, tas-tas kresek yang berisi kotak-kotak makanan tersebut sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Seinci pun tidak berubah dari tempatnya. Masih tetap tertata dengan rapi. Aku panik bukan main, sebab baik tanganku dan juga kakiku yang aku gunakan untuk mengobrak-ngabrik bingkisan-bingkisan itu mendadak serasa berubah menjadi semacam partikel-partikel yang amat rapuh. Ya, seringan apapun benda-benda yang kulempar atau kutendang justru membuat anggota badanku ambyar seketika dan terlihat seperti tepung yang sangat lembut.
Sungguh ini benar-benar sebuah fenomena yang sangat-sangat absurd. Betapa tidak, tiba-tiba saja jemari tanganku ambiar menjadi butiran tepung setiap kali menyentuh benda apapun. Begitu juga dengan kakiku. Tetapi begitu tidak bersentuhan, kembali seperti semula secara otomatis. Aku benar sedih, kecewa dan putus asa atas keadaan diriku. Tapi tidak, setidaknya bagi para undangan itu, keberadaanku adalah ketiadaanku. Aku mengira keberadaanku nyaris seperti udara yang tidak bergerak, dan karenanya aku pun sangat mendambakan bisa menjadi angin, sehingga meskipun tidak terlihat, bisa dirasakan hembusannya. Ya, hanya dengan menjadi angin, barangkali mereka bisa merasakan kehadiranku, keberadaanku sekalipun, tidak kasat mata. Kini benar-benar sudah tidak ada lagi yang bisa aku lakukan, kecuali hanya meratapi nasibku yang malang. Apapun yang aku lakukan, tidak ada gunanya, sia-sia saja. Dia membisu atau berteriak sekeras halilintar, tidak ada bedanya. Aku hanya bisa melihat dan juga mendengar saja. Melihat apa saja yang dilakukan, mendengar apa saja yang diperbicarakan. Dulu aku pernah mengira orang yang tidak dianggap itu adalah orang yang paling sedih. Tetapi rupanya ada yang lebih menyedihkan lagi dari itu. Dan itu adalah orang-orang yang mengalami nasib seperti diriku. Keberadaannya adalah ketiadaannya yang memilukan. Aku sudah tidak ada bagi mereka, sama sekali tidak ada, sekalipun hanya getarannya saja. Saat aku merenungi nasibku di tengah para undangan tahlilan, tiba-tiba terdengar suara tangisan, meratap sangat memilukan. "Anakku Dewangga, Dewangga, mengapa secepat ini kau tinggalkan ibumu, nak?" Aku tersentak. Hatiku tiba-tiba tersayat oleh suara tangisan ibuku. Secara refleks aku beranjak dari tempatku. Secepat kilat berlari menemui ibuku, yang ternyata berada di dalam kamarnya. Langkahku tertahan di mulut pintu kamar ibu. Sejenak aku berdiri terpaku di mulut itu. Mataku nyaris tidak berkedip, menyaksikan 3 perempuan yang sangat aku sayangi sedang bertangis-tangisan. Mereka adalah ibuku dan kedua adik perempuanku. Ibuku duduk bersandar pada tumpukan bantal dengan kaki berselonjor. Separuh badannya terbalut selimut tebal, kakinya tidak kelihatan. Sementara adikku Windari dan juga Sandrina berada di sisi kiri dan kanan si ibu. Di kamar ibu itu pula terlihat beberapa tetangga yang bersimpati pada keluargaku. Mereka sepertinya sedang berusaha menenangkan ibuku dan juga kedua adikku. Apakah aku benar-benar sudah mati? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.